Halo Sedekrip, balik lagi bersama saya Indra dan kali ini kita akan bahas sebuah film drama komedi terbaru yang berjudul Jadi Tuh Barang. Sebuah film produksi dari PH baru yang bernama Comic Pictures yang merupakan film ketiga dari sang sutradara Kemal Pahlevi. Untuk penulisnya sendiri di film ini ada David Nurbianto, ada Lukman Baihaqi, dan Iam Regia. Jadi sudah ada jaminan kocak ya seharusnya. Karena baik sutradara dan penulisnya semua dari dunia stand-up komedi. Dan tentunya ada komedi konsultannya juga, yaitu Erwin Wu. Jadi secara sinopsis, film ini punya premis yang menarik ya teman-teman. Jadi ceritanya tentang 3 orang sekawan yang hidupnya lagi apes banget, yaitu Bonar yang diperankan Oki Rengga, yang lagi patah hati, terus ada Awang yang diperankan Diki Divi yang pusing ekonomi keluarga, dan ada Wongso yang diperankan oleh Stephen Wongso yang lagi kena masalah investasi. Terus di tengah kesengsaraan itu mereka dapat tawaran kerja absurd dari Jara yang diperankan oleh Arafah untuk jadi pawang hujan ya. Mereka ngambil job ini juga demi duit doang, apalagi karena Bonar juga punya misi mulia untuk ngumpulin uang buat ngelamar si Cantika yang diperankan oleh Baby Sabina dan ngalahin saingannya si cowok mapan yang diperankan Ge Pamungkas yang bernama Arnold. Nah, itu tadi sinopsisnya teman-teman. Kalau dengar dari sinopsisnya aja pasti udah bikin penasaran kan? Soalnya potensi drama dan komedinya pasti bakal banyak banget ya kalau kita dengar dari sinopsisnya. Tapi apakah filmnya bisa memenuhi ekspektasi? Mari kita bahas satu persatu. Oke, kita mulai dari yang oke-nya dulu ya, yang bagusnya dari film ini. Saya suka di film ini yaitu pastinya chemistry para pemainnya. Ini beneran the best part dari film ini nih, soalnya tektokan antara Oki Rengga, Diki Divi, dan Stephen Wongso itu emang kerasa banget organik di film ini. Terus obrolan mereka kayak celetukan spontan, terutama celetukannya Diki ya, yang kadang nyablak dan interaksi natural mereka itu jadi nyawa buat film Jadi Tuh Barang ini. Terus ada banyak detail kecil yang nunjukin kalau mereka banyak banget improvisasi ya. Contohnya adegan Awang sama adik-adiknya itu pas ngobrol di rumah ya, terus dia juga ngobrol sama ibunya itu yang diperankan Natali Sarah. Itu kerasa pas dan lucunya juga dapet ya kalau pas adegan itu. Nggak heran sih di sini Diki Divi kayaknya emang beneran jadi orang yang steal the show banget ya. Saya sih nungguin banget nih si Diki dapat peran utama. Terus ada juga adegan kecil kayak adegan di fotokopian ya, yang harusnya soundtracknya The Bagindas biar kayak sama kayak FTV, tapi musiknya nyoba ke arah situ, soalnya kayaknya ya kalau izin pakai musik The Bagindas langsung ya bayarnya lebih mahal gitu. Jadi ya dibikin aja yang mirip-mirip tapi masih dapat feel The Bagindasnya. Terus di sini juga keberanian main di ide pawang hujan juga ide dasarnya ini sebenarnya fresh sama unik ya. Soalnya kan di tengah gempuran film Genji yang serba apa-apa teknologi, film ini justru main di ranah pawang hujan yang berbau klinik tapi dibalut komedi ya. Tapi sayangnya idenya nggak dieksplor lebih jauh lagi nih. Oke, lanjut, yang kurangnya dari film ini tuh ternyata malah di komedinya sendiri ya. Padahal udah ditulis oleh 3 orang komika nih. Terus sutradaranya juga mungkin masih bisa dibilang komika ya. Dan juga di sini dibantu juga sama komedi konsultan yang harusnya nih komedinya jadi ujung tombak untuk film ini. Tapi sayangnya malah jokesnya ya yang justru terasa klise dan basi, kayak udah jadi jokes kodian aja nih di template-template film komedi Indonesia pada umumnya. Jadi kalau kalian udah sering nonton film komedi mah pasti ya nggak bakal dibuat tertawa banget lah di film ini. Mungkin buat yang jarang nonton film komedi Indonesia, jokes di film ini mungkin bisa bikin ketawa ya. Contohnya deh kayak pasangannya Wongso sama Arafah. Terus ada Viko juga yang jadi Miswar, terus scene di rumah Kirengga, dan ya kehadiran David Sumbing disuruh nyanyi juga mungkin itu bakal ada yang bilang lucu ya. Tapi buat saya komedinya tuh emang ada sih, sebenarnya komedinya ada, tapi nggak sampai bikin ngakak terbahak-bahak, malah beberapa momen kayak dibuat bukan sama orang-orang yang ada di dunia komedi atau di bidang komedi deh. Jadi emang komedi itu tuh sebenarnya emang masalah selera ya, tapi di sini saya ngerasa kayak eksekusinya kurang nampol nih. Jadi bikin si komedinya nggak berasa ger atau nggak berasa lucu banget gitu. Nah, kita setelah komedi kita lanjut ke bagian dramanya ya. Soalnya kan ini filmnya memang drama komedi.
Tapi sayangnya juga bagian dramanya juga nggak kalah mengecewakan ya. Kayak bridging ceritanya kurang banget, terus kayak tiba-tiba Bonar udah putus sama Cantika, taunya dari obrolan aja ya, nggak ada visual atau scene apa, terus tiba-tiba sifat si Wongso berubah jadi sombong tanpa alasan yang jelas, terus alur ceritanya tuh di sini kayak jadi lebih dipaksain pas di babak 2 ke 3 ya, bahkan soal romantisnya Bonar sama Cantika aja, penonton tuh nggak dapet karena apa dan kenapanya mereka bisa jatuh cinta gitu. Jadi benar kata Awang di film ini, karena dia juga di awal-awal dia sebagai narator atau yang bacain narasi untuk film ini, jadi kisah cintanya Bonar sama Cantika tuh kayak FTP karena jadiannya cepet banget. Terus konflik-konflik penting pun jadi kerasa lemah ya. Kayak ya udah aja gitu aja sih, nggak ada pengembangan apa-apa. Dan ini yang paling fatal sih, konflik utama persahabatan mereka bertiga. Mereka berantem dan memutuskan buat jalan masing-masingnya, itu harusnya jadi momen yang bikin penonton ngerasain sih emosinya. Tapi sayangnya emosi yang disampaikan juga nggak nyampe. Pokoknya lemah banget sih. Kayak urgensinya untuk nerima job pawang hujan aja, itu nggak berasa banget. Kayak Bonar harus jadi pawang hujan aja, alasannya itu nggak kuat lah. Padahal kalau dieksplorasi lebih dalam, terus bisa jadi ini tuh jadi film satir sosial yang bagus soal susahnya cari kerja dan malah jadi bahas job-job absurd yang muncul sekarang gitu. Tapi di sini sayangnya sekali lagi cuma jadi gimmick doang si pawang hujannya tuh. Termasuk karakter Arnold ya. Seharusnya dia bisa jadi red flag yang lebih kuat lah, terus lebih meyakinkan. Tapi di sini malah kesannya dipaksakan untuk kelihatan red flag-nya sama si Cantika dan ya harus jadi antagonisnya. Terus Ki-Rengga juga cuma dijadiin konflik lainnya yang dipaksakan juga. Jadi buat drama dan konflik filmnya ketiban sama jokes-jokes yang emang jokes-jokesnya berserakan di mana-mana, tapi ya itu kayak nyari jokes mana yang works, mana yang enggak, jadi ya ditebar aja terus sepanjang film tuh. Mau ngomongin drama, konflik atau resolusi, semuanya berasa nanggung dan nggak dapet emosinya sama sekali. Terus satu lagi sayangnya beberapa komedi yang oke dari film ini justru nggak dikeluarin di filmnya nih, melainkan di kredit title-nya. Jadi nggak tahu ini kenapa nggak ditaruh di dalam filmnya sih. Jadi kalau kalian nonton, biar bisa nikmatin jokes lainnya yang ada di film ini, yang lumayan kadang oke, itu harus nonton sampai kredit title-nya habis. Terus oke, lanjut aja kita ke Cinescore untuk film Jadi Tuh Barang. Dari saya 6 aja, soalnya karena secara ide harusnya ini bisa lebih ger dan kompor gas tentunya. Tapi sayang eksekusinya masih sama seperti film-film komedi template pada umumnya. Padahal ini udah film ketiganya Kemal Pahlevi sebagai sutradara ya. Dan menurut saya masih belum ada yang benar-benar oke atau yang jadi ciri khasnya Kemal Pahlevi nih. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi untuk Kemal Pahlevi kalau misalkan dapat kesempatan untuk menyutradarai film-film komedi atau drama atau film lainnya ya. Jadi film ini cocok buat kamu yang cuma mau ketawa lepas dan gak mau mikir. Tapi kalau kamu nyari film komedi dengan alur cerita yang kuat dan drama yang ngena di hati, ya mungkin kamu bakal kecewa sih nonton film ini. Tapi ingat ya, sekali lagi semua balik lagi ke selera dan referensi. Jadi silakan tonton langsung dan buktikan sendiri. Siapa tahu buat kamu film ini beneran bikin ngakak dan dramanya nyampe gitu buat kamu. Oke, cukup sekian review dari saya dan sampai jumpa lagi di video review-review berikutnya. Bye-bye.